Halo saudara dan saudari yang saya kasihi. Salam dari Setio Hadja Dewantoro. Saya menyapa Anda dari Jakarta, dari ibu kota Republik Indonesia. Yang nggak tahu bakal pindah apa enggak ya, tapi yang pasti sekarang ini masih jadi ibu kota Republik Indonesia. Saya harap Anda tetap dalam kondisi bersukacita apapun tantangan yang kita hadapi. Nah, pada episode kali ini saya hendak membahas tentang New World Order dan Illuminati. Apakah ini hanya cerita khayal manusia atau ini kenyataan? Benarkah ada kelompok yang disebut sebagai New World Order dan Illuminati? Begini saudara dan saudari yang saya kasihi. Saya cukup serius, cukup intensif meneliti isu ini, sekalipun pendekatan saya tidak akademik ya. Tidak sepenuhnya mengandalkan referensi yang bisa dijangkau secara indrawi. Saya banyak menyelami dengan pendekatan spiritual, saya menggunakan rasa sejati, saya berjalan ke berbagai negara, saya coba mengamati, saya betul-betul meresapi beberapa titik yang itu punya kaitan dengan isu ini ya. Jadi saya pernah ke London, saya pernah ke Vatikan atau ke Roma, saya ke Paris dan ke beberapa tempat lain yang itu memberi saya insight, memberi saya wawasan yang luar biasa tentang isu ini. Jadi kalau ditanyakan apakah ini ada atau tidak, jelas jawabannya ada. Jadi begini saudara, dalam bahasa yang lain, di balik setiap pemerintahan, bahkan di balik lembaga-lembaga internasional itu ada kelompok the shadow, ada kelompok bayangan. Mereka adalah sekelompok orang yang memang punya kekuatan finansial luar biasa, punya kekuatan pengaruh politik luar biasa, bahkan bisa memengaruhi lembaga-lembaga militer di dunia. Dan tentu saja mereka ini juga punya kekuatan supranatural. Mereka sering juga disebut sebagai elit global. Dalam bahasa lain disebut sebagai global kabalis. Jadi kelompok-kelompok rahasia yang punya pengaruh secara global. Mereka beroperasi di banyak negara. Mereka mempengaruhi dinamika politik di banyak negara. Mereka juga mempengaruhi dinamika ekonomi di banyak negara. Nah, siapakah mereka? Saudara dan saudari yang saya kasihi, di dunia underground yang sering disebutkan sebagai bagian dari kelompok ini adalah tokoh-tokoh seperti Rothschild ya. Ini satu nama yang sebetulnya merujuk kepada satu keluarga, satu fam. Dan tentu saja ada banyak orang di sana. Dan yang sekarang kita kenal tokoh yang bernama Jacob Rothschild. Ada Rockefeller, dan kita juga sering mendengar bahwa Bill Gates adalah bagian dari ini. Dan banyak artis Hollywood sebetulnya juga bagian dari kelompok ini. Nah, ini tuduhan yang benar atau tidak sebetulnya? Saya harus mengatakan bahwa ya memang demikianlah kenyataannya. Tapi tokoh-tokoh yang populer ini tentu saja bukan yang ada di puncak piramida kekuasaan mereka. Ini adalah kelompok yang memang sangat rapi dan punya orang-orang yang dipanggungkan. Tetapi tokoh utamanya ya sebetulnya tidak akan muncul, tidak akan kelihatan ya. Nah, justru yang menarik begini. Ini kelompok yang tidak punya niatan baik sebetulnya, karena mereka berpikir tentang kekuasaan buat mereka sendiri. Mereka berpikir tentang bagaimana 7 miliar manusia ini bisa mengabdi untuk kepentingan mereka. Tetapi mereka menggunakan terminologi, menggunakan istilah yang sungguh sangat idealis. New World Order itu kalimat yang sangat idealis. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh para spiritualis di masa lalu. Yang mereka punya visi membangun tatanan baru yang lebih gemilang, lebih berkeadilan, lebih humanis. Sama saja ketika menggunakan kata Illuminati. Illuminati itu artinya apa? Artinya pencerahan. Ya. Tapi kenapa mereka yang sebetulnya hidup dalam jeratan kuasa kegelapan menggunakan istilah ini?
tentu saja ada maksudnya. Maksudnya supaya kemudian masyarakat menjadi desperate, menjadi tidak lagi simpati kepada setiap orang yang mau mengembangkan gerakan-gerakan yang sebetulnya benar. Ya. Begitu saya bicara tentang tatanan dunia baru, saya langsung diasosiasikan dengan kelompok ini. Padahal kan nggak ada hubungannya, ya. Begitu saya bicara tentang ya spiritualitas yang melampaui agama-agama, saya lalu dikaitkan dengan kelompok New Age Movement yang itu konon katanya adalah bagian dari gerakan The Shadow ini. Ya. Ketika saya bicara pencerahan, lalu orang mengatakan mengkaitkan saya dengan Illuminati. Yang kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi kita dibuat bias, dibuat tidak mengerti lagi mana yang benar, mana yang salah. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini yang harus kita kemudian sikapi dengan bijaksana. Anda harus memilah, memilih segala informasi dengan cermat supaya tidak punya kesalahan dalam persepsi, kesalahan dalam penafsiran. Ya. Hari ini jelas ada dua kekuatan besar yang ini saling mengantitesa. Ya. Ada kelompok The Shadow yang memang dia sudah lama dengan kekuatan supranatural dan kekuatan politik ekonominya mencengkeram bumi ini. Ya. Sebetulnya dia tidak pernah bicara tentang tatanan baru yang sesungguhnya. Hasrat dia adalah melanggengkan tatanan yang tidak adil saat ini. Nah, tapi ada kekuatan lain, kekuatan yang konstruktif. Kekuatan yang punya visi baru untuk dunia ini. Kekuatan yang melihat bahwa sekarang ini ada ketidakadilan. Dan ini adalah pejuang kemanusiaan yang sejati yang punya visi tentang bumi yang surgawi, tentang bagaimana peradaban manusia di bumi ini menjadi lebih harmoni, bagaimana hubungan manusia dengan alam ini menjadi lebih selaras, ya. Dan saya adalah bagian dari kelompok yang seperti ini. Tentu saja bukan hanya saya, ya. Ada di antara mereka yang memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Ada mereka yang memang manusia tapi susah dikenali, tapi mereka memang menjadi bagian dari pemegang kekuasaan global, ya. Nah, jadi saya kalau melihat ini selalu ada optimisme bahwa nasib kita nggak buruk-buruk amat, ya. Oke, jadi ada sekelompok orang yang punya skenario mau kembali menciptakan pandemi, ya. Tapi kita punya orang-orang juga yang hidup dengan hatinya, hidup dengan kasih murninya, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka bisa mengcounter kelompok yang ini, ya. Nah, maka coba lihat bagaimana nanti konstelasi perang antara Rusia dan Ukraina, ya. Anda jangan melihat secara simplistik seolah-olah ini semata-mata hasrat politik Rusia yang mau mencaplok Ukraina. Nggak sesederhana itu, ya. Coba Anda baca berita lebih utuh bagaimana keterlibatan NATO, ya, bagaimana keterlibatan pihak-pihak lain di dalam perang ini sehingga tidak berkesudahan. Ini adalah sebetulnya pertarungan pada tingkatan global, ya. Jadi antara kekuatan yang mau mengubah tatanan menuju kepada yang lebih harmoni dengan mereka yang mau memelihara status quo. Para out circle, circle lama di kekuatan global yang tidak ingin kekuasaannya itu terusik, ya. Nah, kita lalu mau berbuat apa? Gini, saya selalu bicara tentang visi bumi surgawi. Ini bukan omong kosong, ini serius. Saya bicara tentang Indonesia surgawi, ini juga serius. Tapi kita tidak akan ngayal dengan hanya mengembangkan wacana. Saya mengajak Anda bergerak dengan nyata, beraksi dengan sungguh-sungguh, sehingga ada perubahan yang itu signifikan walaupun itu berjalan perlahan, ya. Makanya saya mengajak Anda selalu memurnikan jiwa raga lewat hening cipta agar apa? Medan energi bangsa kita dan dunia ini diperbaiki secara berkelanjutan. Yang kedua, saya mengajak Anda membangun gerakan ekonomi, membangun gerakan lingkungan, supaya ada hasil yang nyata, memang betul-betul terjadi perbaikan, ya. Nah, ini sebetulnya juga mengarah kepada tatanan dunia yang baru, tetapi ini bukan New World Order sebagaimana yang dimaksud, ya. Ini berbeda. Nah, silakan Anda renungkan semuanya, lalu ambil keputusan. Maukah Anda berjuang bersama untuk menegakkan tatanan baru yang selaras dengan kehendak dari sang sumber hidup, yang betul-betul dasarnya adalah kesadaran yang murni,
Dan kita juga memperjuangkannya dengan hati yang kudus, hati yang penuh kasih. Terima kasih, terberkati semuanya. Sampai jumpa. Rahayu, selamat siang.